Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 11, semester Gasal, bahagia, dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan di tengah pandemi saat ini. Marilah untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada PJJ hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, materi akan saya sampaikan bab yang kelima, yaitu tentang masa kejayaan Islam. Dalam bab ini akan ada beberapa materi, tema bahasan, subtema. Yang pertama diantaranya periodisasi sejarah Islam, akan dilanjutkan yang kedua masa kejayaan Islam, dan yang ketiga faktor kemajuan Islam pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang keempat gerakan ilmiah pada masa kejayaan, yang kelima tokoh-tokoh muslim, dan yang keenam biografi beberapa tokoh muslim di abad klasik. Dan yang ketujuh tentunya menerapkan perilaku mulia setelah kita mengkaji mempelajari tentang masa kejayaan Islam pada periode klasik. Dan yang terakhir yaitu proyek, yang akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama tentang periodisasi sejarah Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam periodisasi sejarah Islam itu sendiri dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama pada periode klasik, yaitu kurun waktunya antara dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, ditandai dengan beberapa peristiwa atau fase. Yang pertama, fase ekspansi, yang diartikan sebagai penaklukan atau menyebarkan, memperlebar wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan. Yang kedua ada integrasi, yaitu penggabungan wilayah-wilayah kecil-kecil tadi menjadi satu kesatuan, mengintegrasikan sehingga mampu melahirkan kekuatan yang besar, wilayah yang kuat, dan tentunya perkembangan yang bisa diwujudkan sangat pesat. Ini dimulai tahun 650 sampai 1000 Masehi. Yang B yaitu fase disintegrasi. Ini mulai ada tanda-tandanya pemisahan kekuasaan dari wilayah-wilayah menjadi bagian-bagian kecil, mulai kurun tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, pada periode klasik ini ditandai dari mulai sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul hingga lahirnya tokoh-tokoh muslim di abad klasik. Adapun yang kedua pada periode pertengahan dimulai tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Ada fase kemunduran, fase munculnya 3 kerajaan besar. Di antara 3 kerajaan besar ada kerajaan Turki Utsmani, ada Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Adapun yang periode ketiga yaitu dinamakan periode modern, mulai tahun 1800 Masehi sampai seterusnya hingga saat ini. Nah, pada periode ini ditandai dengan kebangkitan Islam, ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam dalam berbagai bidang keilmuan maupun bidang keagamaan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama yaitu periode yang pertama pada periode klasik. Ada apa saja dalam periode klasik atau disebut sebagai periode keemasan masa kejayaan Islam? Di sini ada dua daulah atau kerajaan kekhalifahan yang sangat besar pengaruhnya, sangat besar wilayah kekuasaannya. Yang pertama yaitu daulah Bani Umayyah dan yang kedua daulah Bani Abbasiyah. Perbedaan di antara keduanya yaitu yang pertama bahwa dalam daulah Bani Umayyah ini, yang pertama bahwa dalam dinasti atau daulah Bani Umayyah
itu lebih cenderung ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai bagian dari pusat dakwah Islam. Nah, ini banyak ditemukan sisa-sisa atau peninggalan-peninggalan yang berupa monumen, berupa bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada Daulah Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang nantinya akan ditemukan banyak manuskrip-manuskrip kuno yang berisikan tentang munculnya atau tentang penemuan-penemuan keilmuan dalam berbagai bidang, baik keilmuan dalam bidang agama maupun bidang ilmu pengetahuan dan umum. Nah, yang perbedaan yang kedua, dalam Daulah Bani Umayyah ini ibu kotanya terdapat di dua tempat, yaitu Umayyah I di Damaskus, Syria, Umayyah II di Cordoba atau yang sekarang kita kenal dengan Spanyol. Sedangkan ibu kota dari Daulah Bani Abbasiyah ini hanya ada di satu kota, yaitu kota Baghdad atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Nah, wilayahnya masih ada di situ semua. Dan yang ketiga, perbedaan yang ketiga, nama. Nah, dari nama dinasti Bani Umayyah ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdusyam atau kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan nama dari Daulah Abbasiyah ini dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi, yaitu yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Abbas ini merupakan adik kandung dari Abdullah, ya, yang mana Abdullah merupakan ayah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khalifah pertamanya bernama Abu Abbas As-Soffah. Nah, untuk selanjutnya di dalam perkembangannya ada berbagai bidang keilmuan yang berkembang atau ditemukan pada periode klasik. Yang pertama pada bidang filsafat. Pada bidang filsafat yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat. Ilmu filsafat merupakan ilmu tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematika filsafat, objek-objek filsafat, sejarah filsafat, dan metode-metode filsafat. Di antara tokoh ulama dalam bidang filsafat, di antaranya yaitu ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Bajjah, Ibnu Sina atau dikenal oleh bangsa Spanyol Avicenna, ada Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Rus atau Averroes, yang kesemuanya hidup pada kurun abad periode klasik, yaitu 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Adapun yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran. Ilmu kedokteran sendiri yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara memelihara tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, serta tata cara penanggulangan, pencegahan sekaligus penyembuhan penyakit. Nah, di antara ulama-ulama terkenal dalam bidang kedokteran yaitu yang pertama ada Hunain bin Ishaq yang hidup pada tahun 809 Masehi sampai 874 Masehi. Ada Ar-Razi, ada Ibnu Sina, dan Abu Qasim Al-Zahrawi. Yang kesemuanya ini penemuan-penemuannya merupakan penemuan yang fenomenal dan masih digunakan sampai era modern sekarang ini. Selanjutnya, pada bidang matematika sendiri ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran yang berhubungan satu sama lainnya. Di antara tokoh bidang matematika yaitu ada Umar Al-Faruhan, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, dan Umar Khayyam. Di antara tokohnya yang yaitu Al-Khwarizmi sangat berpengaruh pada penemuan aljabar, algoritma, trigonometri, dan penemuan yang fenomenal lagi yaitu penemuan angka nol.
Sekian sesi yang pertama pada pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.